Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada, saudara-saudara. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya bagi kita pagi ini boleh menikmati hidup sebagaimana mestinya Tuhan karuniakan bagi kita. Dan itu yang menjadi dasar kita juga, kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan senantiasa. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kemurahan-Mu di pagi hari ini, bahkan sepanjang malam kami ada sebagaimana dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Ampuni kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami dan dosa kami. Dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk menikmati firman Tuhan pagi ini. Itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pagi ini dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sabda Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya dan belas kasihannya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatinya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Apakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Saudara-saudara, puji syukur kita diberi kesempatan membaca dan mendengar firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tema kita, kukasihi
walaupun tak ku kenal. Ku kasihi walaupun tak ku kenal. Saudara-saudara, tema ini cukup jelas untuk kita renungkan bersama-sama. Sebab kita mengasihi orang yang kita kenal, dan jika tidak kita kenal maka kita tidak mengasihinya. Nah, bacaan ini mempertegas kepada kita, kalau kita membahas tentang sesama manusia secara abstrak tidaklah sulit, tetapi menjadi sesama manusia yang sesungguhnya bukan hal yang mudah. Apakah Anda berhenti untuk menolong ketika Anda melihat ketidakadilan dan orang terluka? Atau apakah Anda seperti imam dan orang Lewi yang berusaha menghindar? Anda paling menyerupai Kristus ketika Anda ikut merasakan penderitaan orang lain dan berusaha menolong. Nah, kita melihat orang Samaria ini tidak mengenal siapa orang yang ditolongnya. Tapi yang sangat penting adalah di sini belas kasihan. Ada ungkapan hati yang terdalam menolong sesamanya. Dan inilah tema yang kita renungkan. Ku kasihi walau tak ku kenal. Ku kasihi walau tak ku kenal. Dan inilah ajaran Kristus sesungguhnya sebenarnya untuk hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi orang-orang percaya kepada Kristus mengasihi orang yang tidak dikenal pun itu bahagian dari mengasihi. Ketika ia membutuhkan pertolongan kita dan kita melihat keadaan itu dengan nyata, maka waktulah kita menolong mereka tanpa memperhitungkan dari mana dia dan asal mana dan agama mana. Bahkan di sini orang Samaria mengorbankan segala yang dia miliki untuk menolong sesamanya. Jelas ia sangat menderita, tapi dia mampu menolong dengan tulus ikhlas. Dan ini gambaran yang ditunjukkan Yesus. Ini harus kita perbuat. Karena itu orang Samaria, orang Farisi mengatakan, bagaimana kami peroleh hidup yang kekal? Perbuatlah ini. Ya. Hukum kasih tadi dikatakan dia lakukan, tetapi malah bertanya, siapakah sesama kami? Sesamaku. Yesus memberikan perumpamaan. Nah, saudara-saudara, setelah Yesus memberikan perumpamaan itu, apa yang dikatakan Yesus selanjutnya? Pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ini perintah untuk mengasihi walau kita tidak kenal. Ketika ia membutuhkan pertolongan, maka kita yang melihat orang yang terluka, orang yang mengalami ketidakadilan, itu harus kita tolong. Orang yang mencari kebenaran, dan kita tolong orang mencari kebenaran dari hukum yang berlaku. Keadilan harus menjadi nyata dalam hidup. Mengasihi sesama sekalipun kita tidak kenal. Itu perintah Yesus, pergi dan lakukanlah. Dan ini juga bukan kepada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tetapi kepada kita yang hidup sekarang ini. Kalau kita menceritakan tentang sesama manusia secara abstrak, tidaklah sulit. Tetapi ketika kita menjadi dengan sesama kita, itu yang menjadi sulit. Karena itu sapaan Yesus buat kita semua, pergi dan lakukanlah seperti orang Samaria. Dan itu penting bagi kita, karena kita jumpai dalam hidup ini ketidakadilan, ketidakbenaran sering terjadi, dan kita hanya melongo, hanya melihat-lihat apa yang terjadi itu.
malah kita menghindar, menjauhi. Tapi sesungguhnya panggilan iman bukanlah demikian, justru menolong dan menopang dia. Dan itu panggilan iman, karena itu pergi dan lakukan. Ini panggilan iman yang harus nyata dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita memahami, ku kenal, dikatakan ku kasihi walau tak ku kenal. Dan ini Alkitabiah, saudara-saudara. Ini penting bagi kita. Mari kita renungkan ini dalam perjalanan hidup kita di dunia, untuk suatu hidup yang kekal di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih, topanglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menolong sesama kami dengan belas kasihan yang Tuhan karuniakan pada kami menjadi murid-murid Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Tuntun kami dalam aktivitas hari ini dan segala kegiatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita selalu.